Jumlah korban tewas yang ditemukan tim SAR dalam musibah banjir bandang di air terjun 2 Warna Sibolangit terus bertambah. Pada hari ini tim SAR telah berhasil mengevakuasi 7 dari 15 korban tewas dan 8 berada di lokasi. Sementara 6 lainnya masih dinyatakan hilang. Kita bergabung bersama dengan rekan kami Andika Bakti langsung dari Deli Serdang, Sumatera Utara. Andika, bagaimana dengan upaya evakuasi 6 korban hilang sejauh ini? Robert, sebelumnya saya klarifikasi terlebih dahulu. Memang sebelumnya ada 7 korban yang sudah dievakuasi, namun terus bertambah angka ini, Robert. Dari sebelumnya 7 korban, saat ini sudah ada 11 korban yang berhasil dievakuasi ke posko air terjun Dwi Warna Sibolangit Deli Serdang, Sumatera Utara ini. Dan dari 11 jenazah ini seluruhnya akan diberangkatkan ke Kota Medan, tepatnya ke Rumah Sakit Bayangkara Kota Medan. Nanti di sanalah 11 jenazah ini akan dievakuasi, maksud saya diidentifikasi, sehingga identitasnya diketahui untuk kemudian diberitahu kepada keluarga yang hingga saat ini masih mencari keberadaan anggota keluarganya yang menjadi korban banjir bandang di air terjun 2 Warna Sibolangit ini. Kemudian, Robert, hingga saat ini masih ada sebanyak 6 korban lagi yang dinyatakan hilang. Sementara 4 korban ini sudah ditemukan tapi belum dievakuasi, dan tim SAR mengatakan bahwa untuk hari ini evakuasi ditunda terlebih dahulu karena proses evakuasi ini sebenarnya sudah dilakukan sejak tadi malam, Robert. Dan untuk hari ini tim SAR memutuskan untuk menunda proses evakuasi ini dan akan dilanjutkan pada besok pagi. Jadi, Robert, di sini yang bisa kami informasikan bahwa kepada seluruh anggota yang ingin mengetahui anggota keluarganya yang mungkin menjadi salah satu korban dari banjir bandang di air terjun 2 Warna ini, bisa langsung datang ke Rumah Sakit Bayangkara Kota Medan, karena tim SAR memberikan fasilitas kepada pihak keluarga untuk mengetahui identitas dari korban di Rumah Sakit Bayangkara Kota Medan. Robert. Andika, lalu dengan adanya banjir bandang yang terjadi di air terjun 2 Warna Sibolangit, bagaimana langkah pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk menanggulangi hal ini dan mencegah agar banjir bandang serupa tidak kembali terjadi? Nah, Robert, sebelumnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu bahwa ada dugaan banjir bandang ini terjadi bukan hanya akibat faktor alam, yakni hujan deras dan angin kencang, tapi juga akibat faktor ulah manusia. Dan ini adalah video udara yang kami dapatkan saat tim kami mengikuti tim Polda Sumatera Utara menyisiri kawasan air terjun 2 Warna. Di sini bisa dilihat bahwa sebagian hutan yang ada di kawasan Taman Nasional Bukit Barisan ini kondisinya beberapa titiknya gundul, dan ini merupakan bukti bahwa ada keterlibatan manusia dalam musibah yang terjadi di Sibolangit ini, yakni adanya illegal logging ataupun penebangan liar. Dan ini langsung dibenarkan oleh Gubernur Sumatera Utara Tengku Eri Nuradi. Dalam hal ini PLT Gubernur Sumatera Utara Tengku Eri Nuradi yang mengatakan bahwa illegal logging memang menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir bandang di Sibolangit ini. Dan tentunya dengan peristiwa ini Tengku Eri Nuradi meminta agar pihak-pihak terkait, dalam hal ini Polda, kemudian pemerintah kabupaten, baik itu pemerintah Kabupaten Karo dan juga Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, agar segera mengambil langkah untuk memberi sanksi tegas kepada pelaku illegal logging. Sementara untuk Dinas Kehutanan ini diminta agar segera melakukan reboisasi ataupun perbaikan hutan. Robert. Baik, terima kasih Andika Bakti atas informasi Anda langsung dari Deli Serdang, Sumatera Utara. Kita mengerucut pada 2 calon kuat, yaitu Ade Komarudin dan Setia Novanto. Namun jika pemungutan suara dilakukan dalam 2 putaran, maka suara poros tengah para calon ketua umum akan menentukan posisi dukungan para pemegang hak suara. Perebutan pucuk pimpinan partai beringin mengerucut menjadi 2 nama, yakni Ade Komarudin dan Setia Novanto. Keduanya diprediksi akan bersaing sengit dalam perebutan suara. Menanggapi hal tersebut, calon ketua umum nomor 3 Erlangga Hartanto mengatakan jika tidak lolos pada putaran pertama, Erlangga membuka kemungkinan akan membentuk koalisi dukungan dengan calon ketua umum lainnya. Siapa yang akan didukung poros tengah, Erlangga masih merahasiakannya. Tulis saya dengan Pak Sarul Yassin Limpo, dengan Haji Samsudin, dengan Pak Mahyudin. Apa? Kesepakatan untuk bersama-sama. Tidak ada yang kita lawan. Kesepakatan untuk saling mendukung pada saat sudah ada calon yang terpilih. Ketatnya
persaingan perebutan posisi ketua umum disambut baik oleh Abu Rizal Bakri. Ical enggan menyebut siapa yang ia restui untuk menggantikan posisi dirinya. 8 calon ketua umum akan memperebutkan 557 total suara dalam pemilihan ketua umum Golkar. Untuk maju dalam putaran kedua, maka paling tidak harus ada 2 calon yang memperoleh dukungan lebih dari 30% suara. Namun, jika hanya ada 1 calon yang mencapai angka 30% atau setidaknya 167 suara, maka langsung ditetapkan sebagai ketua umum terpilih. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyambut baik komitmen Golkar untuk mendukung pemerintahan Jokowi JK. Surya Paloh juga tidak keberatan jika Golkar akhirnya masuk dalam jajaran kabinet kerja Jokowi JK. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh hadir di pembukaan Munaslup Golkar di Nusa Dua Bali. Panitia Munaslup Golkar mengundang semua pimpinan partai politik baik yang ada di Koalisi Indonesia Hebat maupun Koalisi Merah Putih. Menurut Surya Paloh, komitmen Golkar mendukung pemerintahan Jokowi JK tanpa syarat sama dengan yang digagas Partai Nasdem selama ini. Dan jikapun Presiden Joko Widodo merombak kabinet dan memberikan kursi kepada kader Golkar, Surya Paloh tidak mempermasalahkannya. Bahkan jika membawa konsekuensi berkurangnya jatah kursi kader Nasdem di kabinet. Acara Munaslup Golkar selain dihadiri tokoh partai juga dihadiri Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Yusuf Kala. Munaslup Golkar resmi dibuka oleh Presiden Joko Widodo kemarin di Nusa Dua Resort. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kita bergabung bersama dengan Vera Basuan di Nusa Dua Bali. Vera, selamat pagi. Bagaimana pelaksanaan Munaslup kemarin dan apa agenda Munaslup hari ini? Ya, Marvin, pembukaan Munaslup Golkar kemarin memang dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo dan ada sejumlah elit yang hadir. Selain Presiden dan Wakil Presiden juga dihadiri oleh Surya Paloh, Haritanu Sudibyo, kemudian Anung, kemudian ada juga Johan Budi, Luhut Binsar, Wiranto, dan masih banyak lagi. Untuk agenda hari ini yaitu rapat pleno 1, 2, dan 3 dimulai pukul 9 pagi nanti. Dan berdasarkan informasi yang kami dapat, memang peserta yang menghadiri Munaslup ini ada sekitar 4.000 orang. Karena selain peserta Munaslup juga hadir para peninjau dan ormas Golkar. Namun jumlah peserta yang mengikuti jalannya persidangan sebanyak 1.638 orang. Dan dari jumlah tersebut dirincikan masing-masing jumlah pleno DPP sebanyak 339 orang, pengurus DPD Provinsi se-Indonesia sebanyak 34 provinsi dengan utusan masing-masing 7 orang dengan jumlah 238 orang. Dan masing-masing utusan 2 orang dari 514 DPD Kabupaten Kota sehingga berjumlah 1.028 orang. Selain itu utusan dari organisasi pendiri dan organisasi sayap Partai Golkar. Dan sementara itu dapat kami laporkan kemarin kondisi pelaksanaan Munaslup ini berjalan dengan kondusif dan banyak pesan yang disampaikan oleh Ical selaku Ketua Umum Partai Golkar yang masih terpilih dan juga dari Presiden Joko Widodo, di mana intinya dari pesan-pesan mereka adalah kebersatuan Golkar yang terutama dan wujud demokrasi yang dilaksanakan dari rangkaian Munaslup ini, di mana semua calon ketua umum yang mencalonkan diri, yaitu ada 8 calon ketua umum ini, semuanya menyampaikan visi dan misinya dalam kampanye yang digelar dalam zona 1, 2, dan 3. Dan mereka juga akan melakukan dari peserta Munaslup dari setiap DPD ini akan, atau pemilik suara ini melakukan pemilihan secara terbuka atau tertutup. Ini masih didiskusikan dari pihak panitia Munaslup sendiri. Ya, Marvin, sementara demikian dapat kami laporkan kembali ke Anda di studio. Ke informasi lain, pemirsa, jelang pemilihan Gubernur DKI Jakarta, kandidat bakal calon gubernur terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat Jakarta sebagai ajang pendekatan. Hal ini dilakukan Sandiaga Uno, bakal calon gubernur dari Partai Gerindra. Bersosialisasi di pasar-pasar kelab dilakukan Sandiaga yang juga merupakan Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar seluruh Indonesia. Sandiaga mengungkapkan tujuannya belusukan untuk mendengarkan keluhan para pedagang. Dalam kunjungan ini, Asosiasi Pedagang Pasar Wilayah Jakarta Timur juga menyampaikan deklarasi dukungan kepada Sandiaga Uno untuk maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta tahun 2017 mendatang.
bisa kumpul di istana. Sementara itu, kandidat bakal calon gubernur yang lain, Adiaksa Daud, menegaskan dirinya akan tetap maju menjadi bakal calon gubernur DKI Jakarta melalui jalur independen. Saat ini Adiaksa bersama timnya gencar mengumpulkan fotokopi KTP DKI Jakarta dan telah mengumpulkan 125.000 fotokopi KTP. Pasar ada keluhan mengenai lapangan pekerjaan karena anak-anak mereka juga sekarang susah mendapat lapangan pekerjaan. Ada yang sudah lulus cum laude katanya, tapi belum dapat pekerjaan. Ada yang sampai harus mendapat pekerjaan security padahal tidak sesuai dengan bidangnya. Jadi ini yang kami soroti, sekali lagi mendengar keluhan daripada aspirasi daripada masyarakat kelas menengah ke bawah bahwa lapangan pekerjaan semakin sulit didapat. Nah, bagaimana pola pengumpulan Adiaksa? Saya punya relawan muda Adiaksa, Ramah namanya. Mereka kumpul dari mana? Dari organisasi-organisasi kepemudaan, ya, dari masjid ke masjid. Ada juga di gereja-gereja yang dikoordinator oleh Victus Murin sebagai mantan sekjen GMNI, ketua pemuda Katolik yang dulu staf saya. Bersama ada 20 pendeta. Kita udah kumpulin KTP juga, tapi itu real. Pemirsa, Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud membantah jika dirinya merupakan pemakai narkoba. Dirwan menyatakan ada pihak yang sengaja menjebak dirinya untuk tujuan tertentu. Usai menjalani pengambilan sampel darah dan rambut, Dirwan Mahmud menyatakan tes tersebut merupakan kehendaknya. Ia ingin membuktikan tidak menggunakan narkoba sekaligus membongkar siapa yang melakukan upaya fitnah kepadanya. Dirwan mengaku upaya fitnah menggunakan narkoba bukan yang pertama karena sudah pernah terjadi saat pilkada lalu. Meski demikian, Dirwan belum mau mengungkap siapa pihak yang ia curigai. Hasil tes urin darah dan rambut diperkirakan akan keluar dalam 3 hari ke depan. Saat ini Dirwan masih berstatus terperiksa dan sudah ada 11 orang yang diperiksa termasuk bupati dan stafnya. Saya katakan dengan kawan-kawan media yang lain bahwa saya tidak tahu menau persoalan ini. Saya tidak memakai yang apa dikatakan. Nanti kita buktikan saja. Hasilnya kita lihat nanti. Paling tidak saya katakan orang yang mengerjakan ini sudah berhasil satu langkah. Dan kursi Ketua Umum Golkar, jika pemungutan suara dilakukan dalam 2 putaran, suara poros tengah para calon Ketua Umum akan menentukan posisi dukungan para pemegang hak suara. Perebutan kursi nomor 1 Partai Beringin mengerucut pada persaingan sengit antara Ketua DPR Ade Komarudin dan Ketua Fraksi Golkar Setia Novanto. Nama Akom dan Setnov diprediksi kuat akan bersaing ketat dalam perebutan suara. Membaca peta politik dukungan pemilik suara, Caketum nomor 3 Airlangga Hartanto mengaku telah berkonsolidasi dengan calon poros tengah lainnya. Jika tidak lolos pada putaran pertama, Airlangga membuka kemungkinan akan terbentuk koalisi dukungan. Bersama Aziz Samsudin, Syahrul Yassin Limpo, dan Mahyudi, ia mengaku telah membuat kesepakatan tertulis mendukung calon terpilih. Lantas siapa yang akan didukung poros tengah? Airlangga masih merahasiakannya. Baru kita bicara mengenai koalisi-koalisi kalau yang ada. Sekarang sudah mulai ada lebih-lebih. Kalau sekarang komunikasi cair dengan seluruh kandidat. Tapi satu yang ada semacam pengertian, katakan bahwa seluruh calon ketua umum ini sebaiknya bekerja sama untuk mengembalikan konsolidasi Partai Golkar. Kuatnya nama Setia Novanto sebagai salah satu caketum ditanggapi santai calon nomor 2 ini. Novanto bahkan berjanji akan merangkul semua caketum jika dirinya terpilih sebagai ketua umum. Tentu saya harapkan apabila insya Allah saya diberi jalan untuk menang menjadi ketua umum Partai Golkar, maka saya akan ajak semua daripada pihak-pihak calon-calon daripada calon duta-duta yang ada. Ketatnya persaingan perebutan posisi ketua umum disambut Abu Rizal Bakri. Ical enggan menyebut siapa yang direstui menggantikan posisi dirinya. Kata mereka mempunyai visi untuk memajukan Indonesia, bukan hanya menjadi calon ketua umum Partai Golkar saja.
Kejaksaan Agung membantah 16 nama narapidana yang beredar yang rencananya akan menjalani eksekusi mati tahap 3. Hingga saat ini pihak kejaksaan belum menentukan nama dan tempat pelaksanaan eksekusi mati. Jaksa Agung Muda Pidana Umum Nur Rohmat menegaskan nama-nama yang beredar tersebut tidak benar. Hingga saat ini Kejaksaan Agung masih harus menyeleksi narapidana sesuai dengan aspek yuridisnya untuk menjalani hukuman atau eksekusi mati. Sebelumnya beredar nama-nama ada 16 terpidana mati yang telah ditetapkan untuk menjalani eksekusi mati jilid 3. 16 orang ini merupakan gembong narkoba, di antaranya 10 warga negara asing dan 6 warga negara Indonesia. Salah satunya adalah Freddy Budiman yang pernah lolos dari eksekusi mati jilid 2 tahun 2015 lalu. Dalam daftar tersebut juga disebutkan lokasi pelaksanaan eksekusi, yaitu di Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Belum benar. Belum benar? Belum benar. Oke. Nah, kenapa kok belum benar, Pak? Loh, kan dibentukkan. Oke. Artinya kejaksaan sampai hari ini belum menentukan siapa yang akan dieksekusi, dan kapan orang yang dieksekusi. Belum. Prosesnya itu seperti apa sih, Pak? Memilih terpidana mati ini seperti apa sih prosesnya? Bukan memilih. Ini kan persoalannya kan kita harus menseleksi dalam artian apakah secara yuridis sudah memenuhi syarat untuk eksekusi. Satu itu. Yang kedua, apakah syarat teknis sudah bisa dilaksanakan. Nah, ini belum ditentukan. Dan Joko Widodo resmi membuka Munaslup Partai Golkar di Nusa Dua, Bali. Presiden menegaskan tidak memberikan dukungan kepada salah satu dari 8 kandidat ketua umum. Pernyataan Jokowi ini membantah sinyalemen pemerintah mendukung salah satu calon. Bapak Abu Rizal Bakri sebagai tanda dimulainya Munaslup Partai Golkar 2016. Presiden Joko Widodo memukul gong tanda dimulainya Munaslup Partai Golkar 2016 dengan didampingi Ketua Umum Abu Rizal Bakri dan Wakil Presiden Yusuf Kala. Dalam sambutannya, Jokowi mengingatkan pentingnya kebersamaan dan persatuan pemerintah serta elemen partai politik untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Tentang dukungan kepada salah satu calon, Jokowi bercerita di daerah, hal tersebut sering ditanyakan kepadanya. Namun Jokowi menegaskan tidak ikut campur internal Golkar tentang siapa calon ketua umum yang layak memimpin Golkar, meski Golkar kini mendukung pemerintahan Jokowi JK. Saya setiap ke daerah, mohon maaf, setiap daerah ada yang selalu bertanya ke saya, Pak Jokowi kemana? Pindah daerah yang lain, Bapak dukung siapa? Bertanya lagi pindah ke daerah yang Pak Jokowi di mana? Yang jelas, kalau bertanya ke saya, Jokowi ada di mana? Sekarang ada di Munaslup Golkar.